Harus sahabat pemimpin dimanapun Anda berada, ketemu saya Sunjoyosu dalam program kita di YouTube Ganesha Kalpataru Satya. Hari ini kita akan bahas lanjutan dari materi kita sebelumnya. Tetapi tidak harus Anda mengikuti yang sebelumnya baru ikut ini. Anda bisa langsung ikut ini, kemudian ingin tahu yang lain, Anda bisa ikut di dalam materi-materi saya yang lain. Kita hari ini akan bahas tentang becoming the exceptional leader managers. Kalau topik sebelumnya kita bahas tentang leader managers matter. Sekarang kita bahas tentang becoming the exceptional leader managers. Materi ini saya akan mulai buka dengan satu pernyataan yang bagus. Untuk menjadi, kita selalu harus memulai. Oleh sebab itu, pernyataan dari Lao Tzu, Te Tao Ching, ada kitabnya yang sangat terkenal. Seorang filsuf dari Cina kuno, beliau menyatakan a journey of 1,000 miles begins with a single step. Sebuah perjalanan 1,000 mil dimulai dari langkah pertama. Apakah Anda bersedia dan siap untuk mulai langkah pertama Anda menjadi seorang pribadi yang saya sebut the exceptional leader manager? Saya mengupas ini dari buku yang saya tulis yang berjudul The Exceptional Leader Managers Striving for Excellence yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku yang tipis, baru, dan mudah-mudahan akan menolong Anda. Jika Anda berminat, silakan Anda cari tahu di dalam deskripsi video ini. Di bawah Anda bisa memesan lewat nomor kontak kami. Dan saya ingin langsung masuk, ada 7 tips yang Anda bisa menjadi seorang leader manager yang luar biasa. Caranya bagaimana? Pertama, kita akan langsung masuk. Pertama, kita bicara tentang understand your self concept. Pahami konsep diri Anda. Apa yang harus Anda lakukan di dalam konsep diri Anda? Pertama, Anda harus mengkonfirmasi konsep diri Anda dengan panggilan ilahi, panggilan Sang Khalik, the calling of God, the calling of life. Itu sebab konsep diri Anda itu harus laras dengan kehendak Sang Khalik. Itu pertama. Yang kedua, konsep diri Anda ini akan menjadi kunci pembuka harta karun potensial diri Anda. Siapa yang tidak ingin apabila Anda bisa menemukan harta karun potensial diri Anda? Demikian pernyataan Adi W. Gunawan. Dan sebenarnya ketika kita bicara konsep diri setidaknya ada 3 komponen. Secara psikologi, orang-orang menjabarkan. Yang pertama bicara tentang self idea. Self idea bicara tentang apa? Ideal diri. Bicara gabungan dari semua kualitas dan ciri kepribadian orang yang sungguh-sungguh Anda sangat ingin menjadi dan kagumi. Anda bisa membayangkan mereka, Anda ingin menjadi sosok seperti apa. Ini bicara tentang visi pribadi Anda. Dan Anda ingin menjadi seperti apa sosok di kemudian hari. What do you want to be personally? Dan ini bisa menjadi sosok orang-orang yang betul-betul selama ini Anda kagumi. Yang kedua, bicara tentang self-image. Self-image bicara tentang gabungan dari semua kualitas dan ciri kepribadian yang Anda sekarang lihat tentang diri Anda. Anda melihat kualitas dan ciri kepribadian Anda secara pribadi seperti Anda sedang bercermin. Itu sebab kalau bicara tentang self-image, seringkali kita hubungkan dengan hal yang berhubungan dengan citra diri dan berhubungan dengan apa yang Anda yakini tentang diri Anda, apa yang Anda lihat tentang diri Anda saat ini. Kalau self-idea itu bicara future, kalau self-image itu bicara saat ini, Anda mengetahui tentang berbagai kelebihan dan kekurangan Anda. Dan ini harus Anda konfirmasi, who am I? Anda ingin tahu siapa diri Anda yang saat ini Anda pahami, namun Anda harus mempertanyakan pertanyaan yang jauh lebih penting daripada who am I, yaitu whose am I? Punya siapa saya? Dan punya siapa saya itu selalu berhubungan dengan Sang Khalik.
Dan ketika itu terjadi, maka Anda bisa memandang diri Anda seturut dengan bagaimana Sang Khalik mendefinisikan dan memandang Anda. Konsep diri sudah saya bahas. Yang pertama self-idea, yang kedua self-image. Komponen yang ketiga adalah self-esteem. Self-esteem ini adalah komponen yang sifatnya emosional dalam kepribadian Anda. Dan bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri, seberapa Anda menyukai diri Anda sendiri, seberapa besar Anda menghargai diri Anda sendiri. Kunci untuk mencapai keberhasilan hidup itu berada di self-esteem. Banyak orang tidak menghargai diri sendiri, sehingga terjebak dia tidak bisa menghargai orang lain. Banyak orang tidak bisa menghargai diri sendiri, sehingga dia tidak mampu menghargai orang lain. Orang-orang yang mampu menghargai dan memberikan nilai yang tinggi kepada orang lain itu adalah orang-orang yang mampu menilai diri dengan baik dan menghargai diri dengan baik. Dan 3 komponen ini menjadi sangat penting di dalam tahap pertama untuk Anda bisa menjadi seorang yang exceptional leader manager. Yang kedua, know and develop your strengths atau competencies or talents. Anda kenali dan kembangkan kekuatan-kekuatan Anda, bidang-bidang apa, dan kompetensi harus menjadi kompetensi. Kalau hanya Anda membayangkan Anda bisa ini, bisa itu, hanya di tataran kognitif saja tidak ada banyak gunanya. Harus sampai kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah ada knowledge, ada skill, ada experience, ada attitude, dan ada karakter di dalamnya. Itu yang saya maksud kompetensi. Kalau bahasa kerennya disebut mumpuni. Kawan-kawan kita orang Jawa sering menggunakan istilah itu. Nah, ada 2 cara yang saya ingin rekomendasi kepada para sahabat pemimpin. Yang cara pertama, Anda bisa menggunakan alat ukur DISC, yaitu Dominant, Influence, Steadiness, and Compliance, yang di-launching oleh William M. Marston. Beliau yang mempopulerkan pada tahun 1928 dan sangat populer digunakan di mana-mana. Jika Anda membutuhkan alat ukur ini, Anda bisa hubungi kami karena saya pribadi license dari The John Maxwell DISC Certified Human Behavior Trainer di bidang ini. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan Your Success Number. Your Success Number adalah satu science yang dibangun oleh Associate Facilitator Ganesha Kalpataru Satya oleh Fundianto. Beliau yang membuat ini, dan kami juga bisa menolong Anda apabila Anda ingin mengetahui tentang kekuatan Anda, kemudian kelemahan Anda, peluang dan tantangan hidup Anda dengan tanggal lahir internasional atau berdasarkan solar system. Digabung ilmu ini dari 3 keilmuan lain, yaitu numerologi, Pitagoras, dan psikologi. Ketika digabungkan dan tingkat akurasinya mencapai 95%, dan sudah ada studi yang dalam mencapai 1 juta sampel, dan akurasi yang tinggi dapat Anda dapatkan di sini. Ketika seorang bayi lahir di hari itu juga, kita sudah bisa langsung mendeteksi tentang kekuatan, kelemahan, potensial, termasuk peluang dan hambatan yang akan dialami oleh setiap pribadi. Dan ini bisa dihitung dan sifatnya saintifik. Dan yang berikutnya, nomor 3, bagaimana Anda bisa menjadi the exceptional leader manager. Anda perlu lakukan disebut dengan crafting your passionate mission, vision, values, and motivation. Kalau kita bicara tentang hal-hal seperti ini Anda perlu mulai memikirkan bahwa siapa Anda ini. Anda adalah penulis naskah bagi hidup Anda pribadi. Jadi ada sebuah naskah kehidupan Anda, penulisnya jangan diserahkan kepada orang lain. Dan Anda harus menjadi penulis naskah pribadi Anda. Anda harus menjadi sutradara bagi hidup Anda pribadi. Kemudian Anda harus menjadi aktornya juga di dalam kehidupan pribadi Anda. Dan Anda adalah aktor utama. Jangan diserahkan kepada orang lain. Kemudian Anda harus secara sadar dan kreatif. Untuk apa? Untuk membangun misi, visi, nilai-nilai, dan motivasi hidup Anda pribadi.
Anda harus sadar untuk membangun ini semua karena misi bicara tentang why do you exist? Bicara tentang the reasons of your existence. Kalau saya tanya, mengapa Anda harus hidup? Anda harus bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau saya tanya, mengapa Anda harus ada di komunitas tertentu? Apakah di keluarga, di komunitas, atau di organisasi, atau di perusahaan? Anda harus bisa jawab. Inilah bicara tentang mission di dalam kehidupan Anda yang Anda kategorikan dalam komunitas-komunitas. Tapi Anda bisa memberikan pertanyaan yang jauh lebih besar, yang melingkupi seluruh bagian kehidupan Anda, yaitu mengapa Anda ada? Why do you exist? Ini bicara mission. Setelah mission, Anda bisa turunkan nilai-nilai apa yang Anda ingin bangun. What are important core beliefs for your life? Dan Anda bisa bangun nilai-nilai penting ini. Jangan banyak-banyak, 3-7 maksimal. Banyak orang hanya membangun antara 3-5. Anda bisa buat definisi sendiri tentang nilai-nilai yang Anda ingin bangun. Yang berikutnya adalah bicara vision. Kalau bicara vision, bicara tentang yang tadi saya sudah sebutkan, what do you want to be? Bicara personal vision. Ya, silakan Anda mulai pikirkan seperti apa Anda ingin menjadi, sosok seperti apa Anda ingin menjadi. Mulai dari karakteristiknya, kepemilikannya, kemudian pendidikannya, kecerdasannya, cara dia menghadapi orang lain secara emosional, bagaimana dia engage dengan orang, dan sebagainya. Anda boleh jelaskan, termasuk kesehatan dan sebagainya. Sahabat pemimpin, saya sudah membahas 3 bagian ini. Dan untuk bagian keempat sampai bagian 7, saya akan bahas di part berikutnya dalam YouTube kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya, Sunjo Yesu, dan kita akan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik.